Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 kelas 036A Kabupaten Blitar. Nama saya Fuad Hadiatullah dari UPT SD Negeri Kebonagung 3. Saya Erna Indriastuti dari UPT SMP Negeri 1 Wonodadi. Saya Dia Hartati dari UPT SDN Kebonagung 3. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademis. Selamat menyaksikan. Pada praktek ini, saya Erna Indriastuti berperan sebagai supervisor. Saya Fuad Hadiatullah berperan sebagai coach. Saya Dia Hartati berperan sebagai kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Begini loh Pak, sebenarnya saya mau sedikit menyampaikan pada panjenengan. Gimana? Siap? Ya, Oh, boleh, gitu. boleh. Ini nanti Pak Fuad dalam coaching ini berperan sebagai coach. Baik. Ya. Lalu dia berperan sebagai coach. Nah, nanti saya akan menilai ya, dan mengamati apakah proses coaching tersebut sudah memenuhi alur cerita apa belum gitu ya. Dan kemudian akan mengamati apakah pertanyaan yang disampaikan Pak Fuad nanti berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh kunci apa tidak. Ya, baik. Saya juga akan mengamati dan mendengarkan respon dan jawaban dari kunci apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Fuad nanti. Jangan lupa nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum dilaksanakan proses observasi saya adalah pertanyaan untuk dia, untuk Pak Fuad ya, kompetensi apa yang harus dikembangkan dalam proses coaching ini. Ya. Ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Terus kemudian dari ketiga kompetensi inti tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Pak Fuad? Yang ingin saya kembangkan nanti yang lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Jadi Pak Fuad yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ya. Ya, itu ya yang nanti akan saya kembangkan. Terus kemudian kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Pak Fuad? Indikatornya saya melihat apakah Kuci itu sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan juga apa rencana Kuci selanjutnya. Gitu. Jadi indikator ke depannya atau ketercapaiannya di saat kunci sudah mendapatkan solusi ya dari masalah mereka sendiri dan sudah mempunyai rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Pak? Iya, begitu, Bu. Saya terima kasih Pak Fuad jawaban-jawaban nanti. Kemudian nanti silahkan untuk bila melaksanakan proses coaching ya, saya akan mengamati proses coaching. Sebaik-baiknya nanti setelah coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya Ya, Pak? siap, Ya. siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia. Alhamdulillah sehat bahagia, Bu. Ngomong-ngomong nih, ada yang mau kita obrolkan hari ini. Iya Pak, ini loh saya mau sedikit sharing kepada Bapak. Mau ngobrol-ngobrol tentang siswa-siswa saya di sekolah. Baik,
Eh, tapi ngobrolnya jangan terlalu lama ya Bu, soalnya saya ada kelas 15 menit lagi. Cukup Iya ya? Pak. Cukup ya? Iya. Ya. Begini Pak, Ya. saya mempunyai siswa yang jumlahnya sedikit. Nggih. Terus mereka itu rata-rata belum bisa membaca Pak, membaca menulis. Terus saya ingin tahu bagaimana cara memotivasi siswa saya untuk membaca dan dia lebih bisa meningkatkan minatnya dalam membaca. Nah jadi menurut Budi ya, mengapa nih kok anak-anak itu kurang termotivasi dalam membaca? Menurut saya mereka itu karena modul ajar saya itu kurang bervariasi Pak. Mungkin anak-anak ingin video-video yang lebih bervariasi seperti itu Pak. Oke. eh jadi karena waktu ngobrol kita singkat, itu harapan apa yang Ibu ingin Budiah capai dalam obrolan ini? Saya berharap dengan obrolan ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Ya, berarti Budiah ingin mencari solusi supaya siswa-siswi Budiah lebih termotivasi dalam membaca. Maaf Bu, boleh saya tanya, saat mengajar Budiah ini menggunakan media atau metode apa? Saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan biasanya melakukan asesmen diagnostik Pak, dengan membuat catatan-catatan serta video yang menarik, serta saya menyertakan buku-buku pendamping lainnya di perpustakaan. Dari perpustakaan juga ada gitu ya. Iya. Kemudian menurut Budiah, murid Budiah ini berada di level berapa kalau boleh tahu, dari angka 1 sampai 10 itu berada di level berapa? Anak didik saya berada di level 6 Pak, tapi ya sedikit di level 8. Ya. Oh, jadi dari level 6 ada yang level 8 tapi sedikit ya. Iya. Kemudian menurut Budiah, murid yang di level 6 itu apakah murid tersebut bisa menuju ke level 8? Bisa Pak, tapi butuh waktu untuk mengajari mereka. Jadi butuh proses ya Budiah. Itu proses. Kemudian menurut Budiah, apa yang Budiah lakukan untuk membantu murid-murid Budiah di kelas 1 ini untuk lebih termotivasi dalam membaca? Saya akan memberikan pendampingan individu khusus untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Saya meluangkan waktu khusus Pak, waktu jam istirahat atau pas hari-hari tertentu. Saya juga menerapkan tutor sebaya. Anak-anak yang lebih pintar dalam membaca, saya suruh untuk membimbing teman-teman mereka yang belum bisa membaca. Untuk menarik, saya juga membuat modul ajar yang menarik dan bervariasi untuk meningkatkan minat belajar mereka, agar anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. Ya, jadi ada waktu khusus ya untuk yang kurang motivasi, kemudian juga ada tutor sebaya, kemudian juga ada modul ajar yang lebih menarik ya. Iya Pak. Kemudian jika siswa-siswi antusias dalam membaca dan menulis dari melihat video yang menarik dan saran lainnya, kira-kira kedepannya apa yang dilakukan Budiah? Saya akan mengajak anak-anak ke perpustakaan Pak, supaya mereka lebih termotivasi untuk membaca, karena teman-temannya yang membaca, biar dia ini loh aku bisa membaca, sudah bisa membaca, biar merasa bangga itu dia bisa membaca dan mengajari teman-temannya yang belum bisa membaca. Jadi diajak ke perpustakaan, mencari bahan yang menarik untuk dibaca, dipelajari, biar ada motivasi ya. Ide bagus itu Bu. Saya Kemudian, juga akan menambah dan membuat kartu-kartu huruf Pak, supaya pembelajaran lebih menarik. Untuk penilaian saya menggunakan asesmen diagnostik non kognitif, menyajikan gambar-gambar huruf dan ditempel sehingga membentuk kata yang benar. wah bagus sekali.
Jadi sudah banyak ya yang ingin dilakukan oleh Budiah ini. Tapi menurut Budiah, apa ukuran dari keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Diah lakukan? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai, saya ingin membuat anak didik saya merasa senang dan bahagia serta nyaman di dalam pembelajaran saya di kelas, Pak, dan lebih antusias untuk termotivasi dalam membaca. Dalam membaca. Ya, rencana Budiah sudah baik. Kemudian menurut Budiah, apa kendala yang dihadapi untuk menerapkan rencana yang sudah Budiah rancang ini? Saya butuh waktu untuk membuat video, membuat media-media ajar yang menarik untuk mereka. Kemudian perlu waktu berapa untuk menyiapkan semua media dari rencana tersebut? Sebelum pembelajaran kira-kira ya butuh 2 atau 3 hari, Pak, sebelum pelajaran membaca itu saya sudah siapkan terlebih dahulu. Kemudian dari rencana tersebut, apakah ada orang yang akan menyiapkan media pembelajaran tadi? Saya ada, Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengajari cara membuat video animasi yang kreatif, inovatif. Saya juga meminta orang tua wali murid untuk mengajari anak-anak di rumah atau dengan les-les tertentu. Jadi Budiah akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian berkolaborasi dengan wali murid untuk membantu mereka belajar di rumah. Kapan kira-kira Budiah akan menerapkan rencana yang bagus ini? Segera, Pak, setelah MPLS ini, karena ini mau siswa baru, Pak, masih MPLS. Setelah ini saya akan melakukan rencana itu. Baik Budiah. Semoga nanti dengan ide-ide yang sudah Budiah utarakan tadi, anak-anak akan lebih termotivasi lagi untuk membaca. Amin, terima kasih, Pak. Baik, Budiah, kita sudah lama ngobrolnya nih. Apa yang Ibu dapatkan dari ngobrol kita pagi hari ini? Alhamdulillah, setelah melakukan obrolan ini, saya merasa lega dan plong sekali, Pak, dan mendapatkan pencerahan agar siswa-siswa saya lebih termotivasi dalam belajar membaca. Dan semoga nanti hasilnya bisa lebih baik dan meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid. Amin, semoga nanti mendapat hasil yang maksimal dan meningkat ya Budiah. Good luck ya Budiah. Semoga kedepannya akan lebih bagus lagi. Kalau Budiah butuh support, jangan lupa hubungi saya. Kalau ingin saya bantu, kita bisa berkolaborasi setelah melakukan pembelajaran. Jangan lupa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Budiah. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih Budiah. Bagaimana Pak Fuad coachingnya hari ini? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak Fuad. Baik Bu, monggo silahkan. Selalu siap ya Pak Fuad ya. Iya. Apakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Fuad? Indikator yang saya capai tadi, saya sudah melakukan proses coaching melalui Altirta Bu. Yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi menggali dari kunci untuk solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga saya juga melakukan itu dengan menanyakan, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya. Berdasarkan mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Fuad tadi, sudah berhasil melakukan alur tirta ya Pak ya. Iya. Jadi sudah berhasil dalam menguraikan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach,
ya identifikasi masalah dari masalah yang dihadapi kucing. Terus kemudian membuat kucing untuk membuat rencana aksi. Coach berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab Iya. agar rencana aksi itu berjalan dengan baik. Nah, catatan saya hari ini Pak Fuad sudah fokus, hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Pak Fuad ke depannya nih, Pak Fuad kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan untuk proses kucing berikutnya? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari urutan coaching dengan alutsista itu supaya saya bisa terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran kelas dan saya bisa berkolaborasi di sekolah gitu Bu. Baiklah Pak Fuad, luar biasa ya Pak Fuad. Jadi kedepannya ingin berlatih terus menerus ya, untuk menggunakan teknik kucing dengan alur tirta. Iya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak Iya, ya. terima kasih. Yes. Amin. Iya, terima kasih untuk hari ini ya yang sudah melakukan coaching dengan Bu Tia sebagai coach dan Pak Fuad sebagai coach. Ya, terima kasih Pak sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga terinspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam guru penggerak. Bergerak Bergerak menggerakkan.